Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini bersama Kakak Sarah dan juga Kakak Eba. Nah adik-adik, senang banget nih Kakak Sarah di Minggu pagi ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita harus semangat pagi hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama pagi hari, siang hari. Kita satu di dalam doa. Yuk sikap doanya yang baik, kelipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur, harus senang karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Dia bisa mengalahkan apa saja, termasuk iblis. Betul nggak Kakak Eba? Benar Kakak Sarah? Nah, untuk tahu bahwa sebesar apa sih kekuatan Tuhan kita, yuk sama-sama kita angkat pujian lagi, Markas Iblis. Bye.
Dari lagu tadi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sangat besar. Dia bisa mengalahkan iblis, mengalahkan setan, menang dalam peperangan, dan dia juga bisa hidup kembali. Nah, adik-adik, dari situ kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja dan kita adalah anak-anak Raja. Seperti lagu yang akan kakak nyanyikan pada hari ini, kita nyanyikan Aku Anak Raja. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, sekarang siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Sambil adik-adik menjalankan bunyi persembahan, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersembahan. Berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapin Alkitabnya, siapin hati dan pikirannya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyi Roh Kudus yang manis. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Gloris percaya adik-adik semua yang ada di rumah semuanya sehat, semuanya punya kabar yang luar biasa. Nah, hari ini adik-adik Kak Gloris mau cerita firman Tuhan
tentang Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun dan berhasil menyelesaikan puasanya. Keren kan? Nah, sebelum kita masuk di ceritanya, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ajar kami supaya kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak tampilin video cerita kita hari ini, Kak Gloris mau bacain dulu ya ayat Alkitabnya buat adik-adik semua. Hari ini pembacaannya ada di Matius 4 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Adik-adik dengar baik-baik ya, Kak Gloris bacain buat kalian semua. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, udah pasti udah gak sabar ya mau lihat video cerita kita hari ini. Oke, kalau gitu ini dia videonya. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku."
"Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Nah, tadi sudah lihat kan ceritanya tentang Tuhan Yesus berpuasa dan menang adik-adik. Hebat ya Tuhan Yesus bisa menang, menahan haus dan juga lapar selama 40 hari adik-adik. Tuhan Yesus berpuasa dan akhirnya Tuhan Yesus menang menyelesaikan puasanya. Selain itu adik-adik, ada satu hal lagi yang hebat dan dahsyat yang Tuhan Yesus lakukan. Ada yang tahu nggak? Nah, Kak Gloris kasih tahu ya. Selain Tuhan Yesus hebat menang puasanya dan selesai, Tuhan Yesus juga berhasil untuk tidak mendengarkan kata-kata dari si iblis tadi yang menggodai Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus taat. Dia nggak mau dengerin hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan adik-adik ya. Kak Gloris berharap sekali adik-adik sekolah minggu Gemis Bethlehem yang balita yang masih kecil-kecil harus dengar-dengaran sama orang tua. Kalau disuruh tidur siang ya, harus tidur siang. Kalau disuruh makan, disuruh mandi sama mama papa, tidak boleh tidak dengar, harus dengar-dengaran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus aja dengar-dengaran loh hal-hal yang baik. Kalau anak-anak Tuhan, kalau mau dibilang anak-anaknya Tuhan Yesus, berarti harus sama, harus taat, harus dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama kakak sekolah minggu, dengar-dengaran sama kakak dan om tante yang ada di rumah, oma opa, harus dengar-dengar untuk hal-hal yang baik supaya jadi anak-anak yang baik. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Sebelum kita tutup cerita hari ini, kita mau berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, mau dengar-dengaran orang tua, mau dengar-dengaran kakak adik, kakak sekolah minggu, terlebih mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lukas 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Terima kasih. Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22b. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat
22B. Terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Lukas 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, Engkaulah anakku kekasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas 3 ayat 22b. Dengar suara dari langit, anakku kekasih, kepadamu aku berkenan. Sarangi. Adik-adik kelas balita, untuk aktivitas minggu depan, adik-adik ikutin kakak Sarah nyanyi ya. Kita nyanyi lagu TAAT, taat. Jangan lupa sama gerakannya ya. Kakak tunggu videonya minggu depan ya. Jangan lupa dikirim. Dadah. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, yuk sama-sama kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan.